Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di Islami Tinda bersama guru-guru kita yang hadir hari ini. Ada guru kita Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan juga Ustazah Lulung. Pokoknya hari ini kita harus bahagia. Bahagia. Karena temanya hari ini bagus banget. Masya Allah. Sesuatu yang dinantikan orang, sesuatu yang diharapkan orang, dan sesuatu yang dihitung-hitung orang. Tapi sebelumnya kita bahas berita viral dulu, Ustaz. Apa itu? Ada berita viral yang pertama. Nah, ini ada tabung batu bara yang meledak. Nih, coba kita nonton dulu di tayangannya. Ini di tayangannya. Tambang batu bara yang dikelola PT Nusa Alam Lestari di Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat meledak pada Jumat pagi. 12 pekerja tambang dilaporkan menjadi korban dan tertimbun. Kepala Dinas ESDM Sumatera Barat, Heri Martinus, kepada produser lapangan CNN Indonesia, Jonedi Kambang, mengatakan ledakan terjadi pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Korban meninggal dan selamat telah dibawa ke RSUD Sawah Lunto. Hingga berita ini dibuat, aparat masih mengevakuasi sejumlah pekerja tambang yang masih tertimbun. Nah, ini buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Yang namanya musibah ini kita nggak pernah tahu kapan datangnya Ustadz Syam ya. Apalagi yang namanya di tempat usaha dan banyak banget orang bekerja di sana. Orang yang keluar rumah dengan niat mencari dan ingin memberi nafkah terhadap keluarganya termasuk syahid gitu ya. Syahid akhirat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Bukan hanya di masjid, tapi di tempat kerja pun mesti dia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Supaya kalau misalnya ada musibah, ada apa segala macam, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, terjadi musibah, maka itu semua adalah sesuatu yang baik baginya. Jadi musibah bagi seorang yang beriman itu sesuatu yang baik baginya. Sesuatu yang dia dapatkan sebagai anugerah itu adalah baik. Sesuatu yang dia dapatkan sebagai musibah, dia pun baik baginya. Karena dia sedang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, itulah pentingnya juga zikir pagi petang. Ketika kita zikir pagi petang, subhanallah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala zikir pagi petang tadi. Pagi-pagi dia baca zikir wirid, sore pun dia baca zikir wirid. Kalau dicabut nyawanya ketika dalam keadaan pagi hari, maka tercatat penghuni surga. Dicabut nyawanya di malam hari juga termasuk penghuni surga karena ada zikir pagi petangnya tadi. Jadi tergolong orang yang syahid. Orang yang syahid. Ya, Masya Allah ya. Walaupun kita tidak menginginkan, itu adalah kehendaknya Allah. Nah, sekarang kita lanjut ke berita yang kedua nih. Berita viral yang kedua ini adalah ada sebuah tayangan ya yang ini sangat miris buat kita, terutama buat Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan juga Ustazah Lulung. Dirimu kenapa? Karena makan nasinya banyak. Ini ada tayangan stok beras menipis. Ini dia tayangannya nih. Polemik stok data beras mulai terkuak. Pedagang beras induk Cipinang mengakui sudah hampir sebulan terakhir beras dari semua lini daerah tidak ada yang masuk ke pasar induk beras Cipinang atau PIBC. Ketua Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang memprediksi stok beras yang ada di gudang pasar Cipinang saat ini hanya tersisa 25.000 ton. Zulkifli juga menyebut stok beras Lampung, NTB, dan Jawa Barat sudah habis. Hal yang sama juga diutarakan Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia atau Perpadi, Sutarto Alimoso. Sutarto menjelaskan stok beras memang menipis. Menurutnya, stok masih ada tetapi tidak cukup untuk cadangan nasional. Sementara, Direktur Utama Perumbulok Budi Waseso menyatakan data surplus produksi beras milik Kementerian Pertanian tidak sesuai fakta. Ia menyebut data Kementan tidak sesuai dengan temuan di lapangan. Buas mengakui stok beras di penggilingan menipis. Jadi untuk sementara orang-orang yang mungkin umurnya udah agak lanjut ya, atau mungkin badannya terlalu gemuk, kayaknya mulai ngurangin beras juga deh makannya. Jadi jangan terlalu bergantung sama beras, Ustadz Maulana ya. Apalagi kan kita ada namanya yang sama dengan beras, yakni ubi, singkong, kemudian jagung dan sebagainya, ya, kentang dan sebagainya. Nah, buat kita ini, masya Allah tabarakallah, saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang pihak yang berwenang, yang menangani hal ini, yang mana beliau mengingatkan kita. Pernah kejadian di zamannya Nabi Yusuf alaihissalam,
akan terjadinya wabah dan sebagainya, akan terjadinya stok yang menipis karena adanya kemarau dan sebagainya. Dan ternyata beliau memberi solusi. Artinya dalam hal ini Allah memberikan pengetahuan kepada kita, keuletan kepada para pemerintah, pemegang kebijakan itu untuk bisa mengaturkan, mengingatkan buat kita untuk waspada. Dalam hal ini, kewaspadaan ini adalah bentuk bagaimana kita membekali diri. Itu ya ada nama membekali diri, mencari solusi, lalu tidak panik dengan keadaan karena memang sudah disiapkan. Dalam hal inilah kita senantiasa mempersiapkan diri dengan bekal, kemampuan, dan mohon maaf tadi bagus juga kata Mas Fadli, mengurangi atau mengganti dengan makanan yang lain. Betul. Nah, yang sejenis ya. Sejenis, tapi dalam hal ini karbohidrat. juga bisa mengingatkan kepada para petani dan sebagainya untuk bisa mempersiapkan diri, membekali diri. Bagaimana? Yuk daripada stok beras ini menipis dan bagaimana solusinya. Masya Allah, terima kasih Jadi banyak tidak panik Ustadz juga. Maulana. Iya, apalagi sekarang Ustadz Maulana juga umurnya udah makin nambah. Dan saya lihat juga makannya udah mulai dicampur sama beras merah gitu ya kan. Jadi lumayan. Jadi ngurang-ngurangin Mohon juga maaf. nggak terlalu Mohon berebutan. maaf. Saya tidak makan malam lagi. Oh, tidak makan malam lagi sekarang. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, Masya Allah, luar biasa ya. Siapa sih yang nggak mau atau nggak pengen dalam tanda kutip pengen nikah? Wah, pengen nikah? Semua kan takdir kita tidak tahu. Orang nanya mesti jawab panjang-panjang. Nggak usah jawab panjang-panjang, cuma jawab tanya pendek doang. Pengen nikah? Pengen. Semua pasti pengen menikah ya kan? Apalagi yang namanya menyempurnakan agama. Harus punya pasangan kan. Betul. Ustadz Syam sholatnya, Bunda Lulung sholatnya, saya sholatnya pasti beda nilainya sama Ustadz Maulana. Karena punya pasangan. Nah, hari ini. Gampang, aku kan salat berjamaah di masjid. Oh itu ya bisa aja, tapi beda kalau kita sholat jamaah di masjid juga. Kita bahas temanya hari ini adalah waktu yang tepat untuk menikah. Kapan sih? Wah. Ini ada sebuah tayangan dulu buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Ada momen Kaisang nih, Mas Kaisang dan juga Mbak Erina ini sedang ijab kabul. Kabarnya aku hadir. Di mana? Di depan TV. Oh ya kita nonton tayangannya deh kalau gitu. Kita hadir sama-sama. Ananda Kaisang Pangarep, putra Bapak Haji Joko Widodo. Ya, saya. Saya nikahkan Ananda dengan Erina Sofia Gudono, putri Bapak Haji Muhammad Gudono. Nikah untuk Ananda sendiri dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat, logam mulia 10, 12, 20, 22 gram, dan uang tunai sebesar Rp300.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Erina Sofia Gudono binti Muhammad Gudono dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Selamat ya buat Mas Kaisang dan juga Mbak Erina. Semoga pernikahannya sakinah mawaddah warahmah. Dan diberikan keberkahan di dalamnya. Amin. Atas apapun yang ada di dalamnya dan dihasilkan mendapatkan kebaikan. Dan terima kasih banyak juga. Aku melihat kemarin itu di Masya Allah. Bagus banget. Tapi kelihatan banget Mas Kaisang di situ grogi. Pas selesai itu semuanya langsung lega. Tapi pas foto dia kayaknya joget-joget sendiri menikmati gitu kayaknya. Lega banget. Orang-orang pasti kan itu yang masa deg-degan itu sebenarnya. Iya benar. Nah tapi kan kayak namanya menikah itu nggak selalu mulus-mulus aja, terutama dalam berkeluarga Ustadz. Pokoknya begini, kalau menikah pasti orang ada alasannya. Ada alasannya. Tapi ada juga alasannya gini, aku nggak mau menikah. Kenapa? Karena takut melangkai kakak saya. Oh. Ya namanya jodoh siapa aja, kematian juga. Kematian kan tidak mencari melangkai siapa yang duluan. Iya. Tapi memang membayangkan kayak gitu, ya kan? Menghormati sih sebenarnya lebih pada menghormati. Tapi kan kalau ada tradisi di Indonesia kan namanya melangkai kan? Iya, nah mungkin kita coba tanya Ustadz Syam yang kemarin hampir dilangkai sama adiknya. Hampir. Karena dia nggak menikah. Hampir dilangkai. Hampir. Nah ini bagaimana dalam sudut pandang Islam sebenarnya boleh nggak sih menikahnya atau melangkai dari kakaknya ini? Mau izin penjelasannya. Fadhol Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe Bunda Lulung, tabe Ustadz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين 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 يا رب العالمين.
Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kapan, di mana, bagaimana, itu adalah sesuatu bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik yang menyangkut tentang rezeki, baik yang menyangkut tentang kelahiran, baik yang menyangkut tentang kematian, begitu pula yang menyangkut dengan pernikahan. Maka subhanallah, pernikahan ini termasuk rahasia Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya ada bagian ikhtiari manusia juga, ada bagian daripada bagaimana usaha manusia itu sendiri. Ketika manusia itu mungkin berusaha mencari seorang pasangan di tempat yang baik, mencari dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh agama, maka subhanallah itu bagian daripada usahanya. Namun bagaimana ia dalam pernikahannya, itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk waktunya. Ternyata jodoh sang adik lebih cepat datangnya dibandingkan sang kakak. Ternyata tanda-tandanya pernikahan sang adik ini lebih cepat datangnya dibandingkan daripada seorang kakaknya. Apakah dalam Islam diperbolehkan? Maka Nabi SAW mengingatkan bahwasanya nikahkanlah di antara kalian. Di dalam Al-Quran disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. Maka subhanallah diperintahkan bagi orang-orang beriman, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum, untuk menikahkan anak-anak mereka, menikahkan anak-anak gadis mereka, menikahkan anak-anak bujang mereka. Ketika kapan? Ketika mereka sudah mampu untuk menikah. Tidak disebutkan yang mana duluan, kakaknya dulu kah, adiknya dulu kah. Tapi sakit hati gak kalau seandainya adiknya yang nikah duluan saat itu? Saya mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam dulu tanya. Iya, tanya Dan aku ada pengalaman. Ya Ustadz Syam, kalau di rangkai dua lagi adiknya siap-siap. Wallahu ta'ala alam apakah akan sakit hati atau tidak, tapi karena tidak mengalami gitu ya. Nggak jadi sakit hati ya? Ya mungkin kalau ngebayangin sih nggak sakit Coba hati. Coba tanya dong yang ngalamin sakit hati. Saya mengalami 3 adik saya. Sakit hati nggak? Enggak, saya merasa puas. Oh, gitu. Karena beban orang tua saya lepaskan. Karena anak-anak kan tanggung jaup orang tua. Terus kata ibu saya, adik-adikmu lah kau kasih nikah dulu. Jadi 3 adik saya kasih nikah. Itu alasan karena kakaknya mau dapat jodoh waktu itu. jadi ternyata ketika semua sudah memahami bahwa ini adalah bagian daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, insya Allah sakit hati itu sudah menghilang. Siapa yang paling pantas untuk menikah duluan? Oke deh kalau gitu, kalau menurut agama, siapa yang paling pantas untuk menikah duluan? Mereka yang paling mampu untuk menikah. Mampu dari segi apanya? Nabi SAW mengingatkan, kalau sudah mampu ya silahkan menikah. Siapa di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah. Mampu dari segi apanya? Fisiknya, sudah akil balik dia. Ya kakaknya subhanallah lebih tua memang, tapi dia balik doang, belum akil gitu. Subhanallah. Adeknya lebih akil. Adeknya mungkin lebih dewasa pemikirannya, lebih dewasa untuk dilepas sendirian mandiri untuk membina rumah tangga, maka dia yang lebih pantas. Dari segi apanya lagi yang mampu? Finansialnya mungkin. Finansialnya lebih bertanggung jawab deh kayaknya adeknya ini dibandingkan kakaknya, maka sang orang tua lebih rela untuk melepaskan adanya untuk menikah duluan. Begitu pula dari segi ilmu agamanya, dari segi daripada fisiknya dan juga mentalitasnya, sang adik lebih pantas untuk menikah duluan. Jadi dalam Islam semuanya boleh. Itu yang disediakan sama Umi. Kalau Umi saya belum merestui saya. Kenapa yang lain direstui? Justru yang direstui adik-adik saya. Kan ada pertanyaan, kenapa ada yang direstuin duluan, kakaknya belum? Karena mungkin saya belum akil, baliknya udah. Kita lanjut lagi. Berarti saya belum akil lagi dong. Kita lanjut lagi Ustaz. Yang namanya pernikahan itu kan rahasia. Ada orang menunda-nunda pernikahan karena, mohon maaf, karena kayak saya. Oh gitu. Saya tidak menikah karena menanggung tanggung jawab keluarga. Wah, berarti Ustaz kata ibu saya gini, janganlah kau menikah dulu nak. Siapa yang mau tanggung keluarga kita? Berarti Ustaz termasuk generasi sekarang dong. Generasi sandwich. Betul. Di mana yang harus menanggung yang namanya orang tuanya, adik-adiknya biar sekolah dulu. Iya kan? Berarti hebat juga. Ustaz ya kekinian berarti Ustaz dulu. Mau izin penjelasannya? Itu bagaimana sih sebenarnya, boleh nggak sih? Bagaimana Kak? Waduh, mohon izin Ustaz Wana, Ustaz Sam, boleh nggak kayak gitu ya? Boleh nggak ya? Mau tahu aja, mau tahu banget? Mau tahu banget. Baik pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita ngomongin masalah pernikahan. Mudah-mudahan yang pada belum nikah segera menikah. Amin. Mudah-mudahan udah pada nikah biar sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, ya Allah, Kalau amin. ngomongin
masalah tadi, waduh ragu-ragu nih, saya jadi tanggung jawab keluarga, tulang punggung segala macam. Sebenarnya sih yang pertama jangan ragu-ragu. Karena apa? Segala ibadah itu kalau memang niatnya adalah separuh agama, kita jangan ragu-ragu. Kecuali kalau kita mau berbuat maksiat baru ragu-ragu. Maksiat nggak ya? Maksiat nggak ya? Tapi kalau ibadah itu apalagi pernikahan jangan pernah ragu. Karena apa? Apalagi cuma karena masalah ekonomi. Ya ampun. Tadi sudah Allah sudah Ustadz Syam bacakan ayat dari Allah. Bahwasanya apa? Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau misalnya dalam keadaan kita kekurangan, aduh gimana nih? Kalau misalnya aku nikah nanti aku masih bisa nggak biayain ibuku, masih bisa nggak biayain adekku? Tapi kalau aku nikah kan ada istri, belum ada ipar. Jangan seperti itu. Karena apa? Allah itu sangat maha luas karunianya. Kita aja yang sempit pikirannya, ya. Mudah-mudahan nih yang buat yang pada mau nikah jangan ragu-ragu lagi. Karena apa? Karena Allah memberikan kekayaan. Dan yang kedua, apa? Jangan yang namanya kita ini merasa aku harus mapan dulu. Loh, kenapa enggak menikah itu untuk biar jadi mapan? Lah dulu aja saya tuh ya masih ngontrak. Siapa? Saya dulu. Yang nanya. Oh iya. Jadi pas udah nikah. Oh iya. Jadi pas udah nikah, alhamdulillah tadi berdua jadi berempat. Maka di sini nyatakan adalah apa? Jangan tunggu mapan baru nikah, tapi dengan nikah kita jadi mapan. Ya. Nah, dan yang ketiga, itu yang namanya kita menikah itu ya, jangan pernah yang namanya kita merasa begini, wah belum mapan, belum ini, belum itu. Bahkan, aduh kalau misalnya nanti saya menikah, kira-kira kepegang semuanya nggak ya? Dan kalau kita bilang lagi, udah itu kan nikah tuh mahal. Padahal sebenarnya menikah itu mudah dan murah. Hanya saja gengsinya kita aja yang kegedean. Harus begini, harus begitu. Padahal dalam surat menyatakan, fattakullah mastata'tum. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kita kepada Allah sesuai kesanggupan kita. Kalau memang kita mampu, yuk kita gede-gedean. Kalau memang kita bisanya setengah-setengah, ya setengah. Yang penting kita cari apa? Ridhonya Allah. Bisa punya pasangan dan ada yang mendampingi. Bener gak sih? Setiap hari ada yang ngeliatin kita. Apalagi kalau misalnya sebagai suami, Masya Allah, ada yang ngurusin. Bisa jadi partner di dalam rumah tangga. Betul. Ada di sampingku setiap hari. Jadi sandaran ternyaman. Jika ku lemah, jika ku lelah. Ada Itu bagus kan? Siapa sih? Jadi ini lagi viral cuma ini. Jadi kalau kita menikah mudah-mudahan ya kita mendapatkan tempat sandaran ternyaman. Amin. Dan juga menjadi halalan. Karena apa? Nah kan Nabi menyatakan dalam hadis ada 3 orang yang akan ditolong oleh Allah. Satu. Yang pertama orang yang menikah. Ya, jadi Yang orang mau tuh menikah. mau menikah ingin menjaga kehormatannya. Nggak usah ragu-ragu, insya Allah ada aja rezekinya. Yang kedua? Yang kedua orang yang mau pergi haji atau umroh pasti ditolongin. Amin. Yang ketiga orang berjihad di jalan Allah pasti ditolongin, insya Allah. Jadi Pak Ustadz ya segeralah untuk Jadi menikah. kesini mulu tosiannya. Tapi lagunya aku nggak tahu. Oh, lagunya nggak tahu. Masya Allah. Makanya ngomongnya jangan buru-buru. Ntar ada pada copot itu semuanya. Nih kita lanjut lagi nih. Copot imannya. Iya jelas gini. Ada tayangan lagi? Ada tayangan. Oh iya baiklah. Nih ada orang mau menikah. Tapi dia ini kasih maharnya berupa ular. Masa sih? Ini Masa tayangannya. binatang sih? Bukan ikan cupang. Ini Yang kemarin tayangannya. juga ada. Ini berupa ular. Ini tayangannya nih. Sigit Setiawan dan Tiara Puspita tampak sumringah saat melangsungkan pernikahan di kantor KUA Sukaraja pada Jumat 22 Januari lalu. Berbeda dengan pasangan pada umumnya, pasangan ini justru menggunakan ular sebagai mas kawin. Ular tersebut berjenis piton albino dan ametistina. Foto pernikahan mereka pun sempat viral di media sosial. Mereka bersanding di pelaminan berkalung ular. Ustadz emangnya boleh orang menikah itu maharnya pakai binatang gitu? Ya gini, mohon maaf. Yang namanya mahar itu adalah nilai kesungguhan. Tapi kalau pakai binatang itu boleh nggak? Tunggu dulu. Kalau berbicara masalah binatang, boleh-boleh saja. Dan sah saja pernikahannya. Cuma dalam hal ini, dianjurkan jangan binatang yang diharamkan. Oh gitu. Jangan binatang yang diharamkan. Dan dia bernilai. Nanti kita jelasin lebih panjangnya nanti aja ya. Nanti aja ya. Mau iklan. Tuh udah nungguin iklannya. Yang di rumah jangan kemana-mana ya. Kita segera kembali lagi tetap di Islam Itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ntar aja lanjutin lagi. Iklannya mau lewat.